Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sistiono, NIM 201903191 kelas B, Pasca Sarjana Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Mulia Kudus. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mencoba mempresentasikan makalah saya, yaitu penerapan teori belajar Piaget dan teori belajar Vygotsky pada pembelajaran IPA kelas 6 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 tentang rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel. Oke, pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang yang pertama, yaitu sebuah tugas utama guru adalah mengelola proses pembelajaran, yaitu belajar dan mengajar, sehingga terjadi interaksi aktif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Interaksi tersebut sudah pasti akan mengoptimalkan pencapaian tujuan, yaitu tujuan utama pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam adalah agar siswa memahami konsep-konsep IPA secara sederhana dan mampu menggunakan metode ilmiah, bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan pencipta alam. Untuk selanjutnya, seorang guru harus dapat mengetahui karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Untuk itu, penulis membuat makalah mengenai teori-teori belajar dan pendekatan pembelajaran IPA DSD. Melalui penerapan teori belajar Piaget atau teori belajar Vygotsky pada pembelajaran IPA merupakan salah satu teknik yang dapat membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 6 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 tentang rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel, yaitu pada SD Negeri 2 Banjarjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Adapun rumusan masalah yang saya dapat ambil, yaitu yang pertama, apa pengertian daripada teori dan belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan teori belajar Piaget atau teori belajar Vygotsky pada pembelajaran IPA di kelas 6 tema 3 subtema 3 pembelajaran 1 tentang rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel. Tujuannya yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian daripada teori dan belajar. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan teori belajar Piaget atau teori belajar Vygotsky pada pembelajaran IPA di kelas 6 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 tentang rangkaian listrik. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 tentang pembahasan yang pertama, pengertian teori dan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori memiliki banyak arti. Yang pertama, pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Yang kedua, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu yang pasti. Logika, metodologi, dan argumentasi. Yang ketiga, asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian ataupun pengetahuan. Dan yang keempat, pendapat, cara, atau aturan untuk melakukan sesuatu. Belajar adalah perubahan yang aktif, permanen, dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar Piaget. Belajar adalah proses yang aktif, konstruktif, berorientasi pada tujuan. Semuanya tergantung pada aktivitas mental peserta didik. Peserta didik yang diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik
yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dipandu oleh pertanyaan dari guru sesuai dengan perkembangan peserta didik. Mengajar adalah memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau melihat lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Cara pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Piaget. Yang pertama, mulailah dari hal-hal yang konkret, yaitu dengan kegiatan aktif mempergunakan panca indera dengan benda nyata atau konkret. Yang kedua, yaitu sesuai informasi umum mengenai apa yang akan mengajar agar murid mempunyai kerangka kerja untuk mengasimilasi informasi baru ke dalam struktur kognitifnya. Yang ketiga, pergunakanlah kegiatan yang bervariasi karena murid mempunyai tingkat perkembangan kognitif yang berbeda dan gaya belajar yang berlainan. Yang keempat, guru harus selalu memperhatikan pada setiap siswa apa yang mereka lakukan. Apakah mereka melaksanakan dengan benar? Apakah mereka tidak mendapatkan kesulitan? Yang kelima, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan sendiri jawabannya. Sedangkan guru harus selalu siap dengan jawaban alternatifnya. Yang terakhir, pada pembelajaran akhir, guru mengulas kembali bagaimana siswa dapat menemukan jawaban yang diinginkan. Sesuai dikemukakan oleh Siti Nurjannah 2016 tentang teori belajar dalam pembelajaran IPA SD atau e-learning. Selanjutnya, yaitu teori belajar Vygotsky. Merupakan tokoh konstruktivisme sosial yang mana menyatakan bahwa siswa akan dapat lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat saling berbagi masalah-masalah itu dengan komunikasi. Sesuai yang dikemukakan oleh Farida Nur Kumala 2016 tentang pembelajaran IPA sekolah dasar. Bagaimana peranan dalam pembelajaran IPA SD menurut teori? Penerapan dalam pembelajaran IPA SD menurut Vygotsky. Yang pertama, pembelajaran kooperatif antara siswa tertata dengan baik. Yang kedua, pada awal pembelajaran siswa lebih lama bertanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri. Kemudian secara perlahan, bantuan tersebut dikurangi dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil jawaban setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam pembelajaran IPA SD adalah prinsip pemahaman. Pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita dimulai melalui pengalaman. Yang keempat, dikehendaki setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar siswa sehingga siswa dapat di sekitar tugas-tugas dan saling mengasumen strategi yang efektif. Kemudian yang terakhir, bab 3 yaitu penutup. Kita tutup dengan kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar memiliki banyak kajian yang berbeda berdasarkan teori-teori yang telah dikembangkan oleh para ahli. Dari setiap seperti teori belajar Piaget atau teori belajar Vygotsky. Pada pembelajaran IPA merupakan salah satu teknik yang dapat membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam penerapannya, hal tersebut saling berkaitan sehingga banyak orang menganggap bahwa itu adalah sama dan saling terkait dan melengkapi. Teori-teori itu sendiri dapat diartikan sebagai titik tolak guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang dapat memahami dan menggunakan teori-teori serta pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi kelas sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.